Dia cuma kuli pasar yang tuli, diremehkan, dihina, difitnah mencuri. Tapi siapa sangka, semua berubah setelah seorang gadis membelanya. Dan hari itu, hidupnya mulai bersinar. Pagi di pasar baru Indramayu tak pernah benar-benar sepi. Bahkan sebelum ayam jantan sempat menyelesaikan kokok pertamanya, suara tenda-tenda yang dibuka, gerobak yang digeret, dan sapaan pedagang menggema bertalu-talu di antara ganggang sempit. Bau ikan asin, sayur basah, dan keringat bercampur menjadi aroma khas yang hanya dimengerti mereka yang hidup dari pasar. Di antara semua itu, Hasbi melangkah dalam diamnya sendiri. Tubuh kurusnya berbalut kaos lusuh warna abu yang tak lagi jelas asal warnanya. Celana kain longgar menggantung sedikit di atas mata kaki. Dan sandal jepit butut menemani langkahnya yang cepat tapi ringan. Di punggungnya tergantung selembar handuk kecil penuh noda hitam. Sudah bukan lagi untuk mengelap keringat, tapi jadi bagian dari identitas hariannya. Tangannya yang penuh kapalan siap menyambut beban apapun hari itu. Tapi telinganya tetap sunyi. Hasbi, tuli sejak kecil. Bukan karena kecelakaan, bukan karena sakit berat, kata orang-orang. Mungkin karena waktu lahirnya terlalu sulit, atau tangisnya tak keluar hingga terlalu lama. Ibunya sudah lama pergi, dan ayahnya meninggalkan mereka ketika Hasbi baru belajar berjalan. Ia tak pernah tahu pasti asal-muasalnya. Kecuali bahwa sejak sadar dunia, ia tak pernah tahu seperti apa suara angin atau tawa orang. Namun meski dunia tak menyapa telinganya, Hasbi tak pernah marah. Ia belajar membaca bibir orang. Ia belajar mengenali niat dari tatapan. Ia tahu jika dagu seseorang sedikit naik, itu artinya mengusir. Kalau kening berkerut dan tangan mengepal, itu artinya bahaya. Tapi yang paling ia tahu betul adalah uang adalah satu-satunya bahasa yang orang-orang di pasar mau dengar. Maka Hasbi bekerja, dan bekerja. Setiap pagi, ia datang paling awal. Ia akan berdiri di ujung pintu gerbang pasar, menawarkan jasa memanggul barang pada pedagang yang datang. Awalnya tak banyak yang percaya pada pemuda tuli itu. Tapi setelah berkali-kali melihat Hasbi tak pernah mencuri, tak pernah mengeluh, dan selalu menyelesaikan tugas dengan baik, perlahan namanya mulai disebut-sebut oleh beberapa pedagang tetap. Namun pasar bukanlah tempat ramah untuk yang berbeda. Seringkali, kuli-kuli lain memandang Hasbi dengan tatapan sinis. Di antara mereka ada Ouman, pria parubaya yang sudah 2 dekade mengangkat-angkat barang di pasar itu. Ouman tak suka pada Hasbi. Ia merasa pemuda tuli itu merampas sebagian pelanggan. Langganannya cuma modal tampang kasihan doang. Begitu keluhnya suatu siang ketika sedang duduk mencangkung sambil merokok. Hasbi tak tahu kata-kata Ouman. Tapi dari tatapan dan gerak tubuhnya, ia tahu dia tidak disukai. Tapi Hasbi bukan orang yang suka melawan. Ia memilih diam, menunduk, dan kembali bekerja. Toh pada akhirnya, perut adiknya tetap harus diisi. Dan itu tak bisa dicapai dengan marah-marah. Adiknya, Raffi, berusia 8 tahun. Bocah yang ceria dan cerewet. Setiap malam, Hasbi pulang membawa sedikit sayur sisa, atau kadang 1-2 bungkus nasi yang diberikan pedagang yang iba padanya. Mereka tinggal di rumah petak kecil tak jauh dari pasar, dengan atap seng berkarat dan dinding triplek berlubang di sana-sini. Namun Raffi selalu menyambut Hasbi dengan senyum paling tulus yang pernah ia lihat. Bagi Hasbi, dunia memang sunyi, tapi senyum Raffi adalah satu-satunya suara yang mampu ia dengar dengan hatinya. Suatu pagi yang panas, Hasbi mengangkat 2 karung besar berisi bawang dan gula untuk sebuah toko sembako di pojokan pasar. Karung itu begitu berat, dan jalanan pasar yang becek membuatnya harus ekstra hati-hati. Keringat sudah mengalir deras di dahinya saat ia melintasi lorong sempit di belakang kios kelontong. Tiba-tiba seseorang menyenggol bahunya dengan keras. Hasbi kehilangan keseimbangan. Karung gula yang dipikulnya meluncur ke lantai, robek dan isinya berhamburan. Gula putih menciprat kemana-mana, mengenai kaki para pembeli dan pedagang. Beberapa orang berteriak kesal. Hasbi terdiam sejenak. Panik, berusaha menjelaskan lewat isyarat dan gerakan tubuh. Namun tak ada yang mau mengerti. Seorang ibu pemilik toko sembako keluar. Matanya membelalak melihat tumpahan gula. Dengan emosi yang meluap, ia memarahi Hasbi sambil menunjuk-nunjuk mukanya. Hasbi mencoba bicara, mulutnya komat kamit, tapi hanya sedikit suara serak yang keluar. Ia menunjuk ke arah belakang, ke tempat di mana Ouman berdiri pula-pula memeriksa tali sepatunya. Meski Hasbi tahu betul siapa yang tadi menyenggol, tak ada yang membelah Hasbi. Bahkan teman-teman kulinya hanya melihat dari jauh. Beberapa malah menertawakan. Hasbi akhirnya duduk di lantai becek itu,
memunguti gula satu persatu dengan tangannya. Tak peduli kotor, tak peduli sakit. Ia hanya ingin menebus kesalahan yang tak ia lakukan. Hari itu, matahari seolah lebih panas. Beban di bahunya bukan lagi karung gula, tapi rasa malu yang menumpuk. Dan ketika semua orang mulai menjauh, Hasbi masih sendiri. Dunia makin terasa sunyi. Namun dari kejauhan, ada seseorang yang mendekat perlahan. Sepasang sandal bersih berhenti di depan Hasbi. Lalu tangan halus ikut memunguti gula bersamanya. Hasbi mendongak pelan. Di balik sinar matahari pagi, wajah seorang gadis muda tersenyum padanya. Imas gadis toko sembako di sebelah. Tanpa bicara, Imas menggeleng. Seolah berkata, kamu gak sendiri. Hari yang hampir menghancurkan semangat Hasbi justru menjadi awal dari sesuatu yang belum pernah ia bayangkan. Hari-hari setelah insiden gula itu berjalan lambat bagi Hasbi. Entah kenapa, sejak kejadian itu, beberapa pedagang yang dulu biasa menyewa tenaganya mulai berpaling. Tak ada yang berkata langsung padanya tentu saja. Sebagian dari mereka tahu, Hasbi tak akan bisa mendengar, tapi sikap mereka jelas. Tatapan mencurigai, raut enggan, dan gerakan tangan yang menolak dengan halus namun tegas. Seakan satu kesalahan yang bahkan bukan sepenuhnya kesalahannya cukup untuk melupakan seluruh kerja keras yang selama ini ia berikan. Di tengah riuh pasar yang semakin hari semakin sibuk, Hasbi seolah menghilang. Dia tetap berdiri pagi-pagi di pintu gerbang pasar, seperti biasanya. Tapi kini lebih banyak waktu ia habiskan hanya menunggu. Ada hari-hari di mana ia hanya mendapat satu orderan kecil mengangkat keranjang sayur dari mobil kelapa. Upahnya tak sampai cukup untuk membeli makan malam bagi dirinya sendiri. Apalagi Raffi, wajah-wajah yang dulu menyambutnya dengan lambaian kini hanya lewat begitu saja. Bahkan beberapa anak kecil penjaga lapak mulai mengejek gerak bibir Hasbi yang terlihat aneh. Mereka meniru cara Hasbi berbicara, memonyongkan bibir dan mengeluarkan suara sumbang sambil tertawa. Hasbi tak pernah membalas. Ia hanya menunduk, berbalik, dan menata ulang ikatan pada sendal jepitnya yang mulai longgar. Satu-satunya hal yang bisa ia kontrol saat dunia seakan meluruh pelan. Namun ada satu orang yang berbeda, Imas. Sejak hari itu, Imas tak lagi hanya menjadi gadis toko yang lewat di mata Hasbi. Ia sering keluar ke depan tokonya, pura-pura menyapu atau mengatur karung di depan, sambil sesekali melempar senyum jika melihat Hasbi melintas. Kadang ia mengangkat tangan sedikit, memberi salam sederhana. Kadang ia meletakkan sebotol air dingin di pinggir toko, berpura-pura tidak melihat ketika Hasbi mengambilnya. Tapi Hasbi tahu, air itu bukan untuk siapapun selain dia. Imas adalah sosok yang lembut tapi sigap. Rambutnya selalu dikepang satu, dengan anak rambut kecil yang sering jatuh ke keningnya saat ia sibuk menulis nota atau menghitung stok. Bajunya sederhana, kaos panjang polos dan celana bahan tapi bersih dan rapi. Suatu siang, saat Hasbi duduk sendirian di belakang kios kosong, Imas mendekat sambil membawa bungkusan daun pisang. Ia duduk di samping Hasbi, tanpa banyak basa-basi, lalu menyodorkan bungkusan itu. Nasi bakar isi tongkol. Hasbi ragu menerima. Ia menggeleng pelan, menunjukkan tangan dengan isyarat. Aku baik-baik saja. Tapi Imas mengangguk kuat dan menyodorkannya lagi. Kali ini, sambil menulis sesuatu di secari kertas kecil. Aku tahu kamu lapar. Makan. Ya, Hasbi membaca tulisan itu 2 kali, lalu akhirnya menerima nasi tersebut. Mereka makan dalam diam. Tak ada percakapan. Hanya 2 manusia yang berbeda dunia suara, duduk berdampingan di bawah langit yang sama. Setelah makan, Imas mengeluarkan buku kecil dari tasnya. Ia mulai menulis huruf-huruf besar. Kamu bisa baca bibir kan? Hasbi mengangguk. Aku mau belajar bicara denganmu, biar kamu gak selalu sendiri. Hasbi menatapnya lama. Rasanya seperti disentuh oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tapi begitu hangat. Dunia memang sunyi, tapi seseorang baru saja memilih untuk masuk ke dalam sunyi itu. Bukan untuk mengisi dengan suara, tapi untuk menemani. Hari demi hari, mereka mulai rutin berbincang dengan cara mereka sendiri. Imas belajar bahasa isyarat sederhana dari internet dan mencoba menyusunnya dalam buku catatan kecil. Kadang ia salah, kadang gerakannya membuat Hasbi tertawa walau hanya sebatas senyum kecil di ujung bibirnya. Tapi itu cukup, karena dalam hidup Hasbi, senyum tak pernah datang tanpa alasan. Namun di balik hubungan yang mulai tumbuh itu, gelombang baru mulai mengendap dalam diam. Oman si kuli yang dulu menyenggol Hasbi tak tinggal diam. Ia melihat perubahan itu sebagai ancaman. Anak tuli itu sekarang dekat sama anak juragan toko. Gila, gumamnya suatu sore ketika sedang merokok di pojokan warung kopi pasar. Ia mulai menyebar cerita di antara kuli-kuli dan pedagang kecil.
bahwa Hasbi mendekati Imas demi duit, bahwa pemuda itu sebenarnya licik, pura-pura tuli demi dikasihani. Bahkan ia mulai menuduh bahwa Hasbi sering mencuri barang kecil saat mengantar beban. Fitnah itu perlahan menyebar seperti kabut pagi, tidak terlihat jelas, tapi membuat semua terasa dingin dan samar. Hasbi mulai merasa perubahan lagi. Beberapa pelanggan lama tak lagi menyapanya. Seorang pedagang bahkan terang-terangan menolak saat Hasbi menawarkan diri memanggul. "Udah deh, saya nggak mau ambil risiko," katanya dingin. Hasbi tak mengerti apa yang salah, tapi mata-mata yang menatapnya kini penuh curiga. Seperti dulu, seperti awal-awal saat ia baru mulai kerja, tapi lebih menyakitkan. Karena kali ini Hasbi merasa sudah membuktikan dirinya, tapi tetap dianggap tak layak. Di rumah, Raffi bertanya kenapa kakaknya pulang lebih awal. Hasbi hanya mengusap kepala bocah itu dan tersenyum. Ia tak bisa menjelaskan, karena bahkan jika ia bisa mendengar pun, tak akan ada kata yang cukup untuk menjelaskan betapa kerasnya dunia yang tidak memberi kesempatan kedua bagi orang seperti dirinya. Di malam yang gelap, Hasbi duduk di depan rumah, memandangi langit yang kelabu. Tangannya bermain dengan batu kecil, menggambar garis-garis acak di tanah. Dalam hatinya ia bertanya, apakah hidupnya akan selalu begini? Dipinggirkan, dicurigai, disalahkan? Tapi kemudian ia mengingat senyum Imas, tulisan kecil di kertas, nasi bakar dalam daun pisang, dan ia tahu mungkin ia tak sendiri. Pagi itu langit berawan, seakan ikut merunduk pada sesuatu yang akan terjadi. Pasar belum terlalu ramai, tapi hawa panas sudah mulai menyengat. Hasbi datang lebih awal dari biasanya, berharap bisa menambal kekurangan penghasilan beberapa hari. Terakhir, ia berdiri seperti biasa di ujung gang utama, tempat para pedagang biasanya turun dari mobil box dan memanggil para kuli. Namun pagi itu terasa berbeda. Beberapa orang yang biasa menyapanya kini hanya berlalu. Satu, dua pedagang bahkan saling bisik ketika Hasbi lewat. Wajah mereka menegang. Tak ada senyum atau sapaan. Hanya tatapan curiga yang membekas seperti noda di kaca jendela. Hasbi mencoba tak ambil pusing. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah ke arah kios Bu Yuyun, salah satu pelanggan tetapnya. Tapi kali ini Bu Yuyun tak terlihat senang melihatnya. Ia hanya menunjuk ke arah gerobak di belakang, memberi isyarat agar Hasbi mengangkat 5 karung beras ke dalam toko. Tanpa bicara lebih lanjut, tak ada ucapan terima kasih seperti biasanya. Tak ada senyum, hanya tugas, lalu diam. Hasbi menurut. Ia tahu, pekerjaan tetaplah pekerjaan, tak peduli bagaimana orang memandangnya. Ketika karung terakhir hampir sampai, suara keras terdengar dari arah selatan pasar. Jeritan, lalu langkah kaki tergesa. Hasbi menoleh dan melihat sekelompok orang berlarian ke arah kios tengah. Ada keributan. Seorang ibu tua berteriak-teriak sambil menunjuk-nunjuk sebuah keranjang berisi sabun dan minyak goreng yang katanya hilang. Beberapa orang berkumpul. Seorang pria gemuk menunjuk ke arah tumpukan kardus, lalu berteriak sesuatu. Hasbi tak tahu apa yang mereka katakan, hanya bisa membaca gerakan tangan dan wajah yang memanas. Kemudian, dari balik kerumunan itu, muncul Auman. Langkahnya tenang tapi penuh api di mata. Ia menunjuk Hasbi, tanpa ragu sedikit pun. Itu dia. Bibirnya membentuk kalimat itu jelas. Hasbi terpaku. Ia menggeleng pelan, tapi dua pria lain sudah mendekatinya, menarik lengannya kasar, dan membentaknya. Ia tak mengerti. Mereka bicara terlalu cepat, terlalu keras, suara yang tak bisa ia jangkau. Tubuhnya ditarik ke tengah kerumunan. Ia berusaha menjelaskan dengan isyarat, dengan gerakan tubuh, bahwa ia tidak tahu apa-apa. Tapi kerumunan tak peduli. Seseorang menuduh Hasbi mencuri sabun dan minyak dari keranjang pelanggan. Orang-orang mulai bersorak. Sebagian memaki, sebagian menunjuk-nunjuk wajahnya dengan marah. Seseorang mendorongnya dari belakang. Hasbi terjatuh ke lantai. Wajahnya mencium tanah becek. Orang lain melempar sepotong sandal. Ada yang berteriak, "Kau kira kami kasihan karena kau tuli? Maling tetap maling." Hasbi meringkuk. Tangannya melindungi kepala. Ia ingin bicara, tapi suara yang keluar dari mulutnya hanya gemeretak serak. Tak ada yang mendengar, tak ada yang mengerti. Kerumunan mulai menggila. Seseorang bahkan mengangkat bangku plastik, siap mengayunkan ke arah Hasbi. Saat itu pula, suara lantang memecah udara. "Berhenti, Imas!" Nafasnya terengah. Wajahnya memerah karena berlari. Ia mendorong kerumunan, berdiri tepat di depan Hasbi, membentangkan kedua tangannya. "Berhenti, dia nggak salah. Saya lihat semuanya." Suara itu seperti pukulan palu ke kepala orang. Banyak, beberapa terdiam, beberapa mengerutkan dahi. Oman tampak tak nyaman.
Imas menarik Hasbi perlahan, membantunya bangkit. Wajah Hasbi penuh lumpur dan lecet. Imas menatap kerumunan dengan tajam. Aku yang dari tadi memperhatikan keranjang itu, bukan Hasbi yang ada di dekat situ. Kalian bisa cek CCTV toko Ayu di pojok. Jangan cuma menuduh orang karena dia beda. Kerumunan perlahan mencair. Beberapa mulai membubarkan diri, sebagian ragu dan saling melirik. Oman berusaha membantah, tapi ucapannya terdengar lemah. Imas langsung menarik Hasbi menjauh dari kerumunan itu. Mereka berjalan perlahan, menembus gang-gang sempit, menuju ke toko sembako milik ayah Imas. Hasbi limbu, tapi masih bisa berjalan. Tangan Imas erat menggenggam lengannya. Di dalam toko, ayah Imas Pak Darto terkejut melihat keadaan Hasbi. Imas tak banyak bicara, hanya berkata, dia butuh istirahat. Pak Darto, meski wajahnya kaku, hanya mengangguk. Imas menyuruh Hasbi duduk di dalam gudang kecil di belakang toko, lalu membersihkan lukanya pelan-pelan. Hasbi diam, matanya sayu. Tapi ada sesuatu yang basah di sudut mata, bukan karena sakit, tapi karena hati yang tercekik. Imas menuliskan di buku catatannya, kamu nggak salah. Jangan pernah percaya kalau kamu layak diperlakukan kayak tadi. Aku percaya kamu. Hasbi membaca kalimat itu perlahan. Tangannya gemetar. Lalu ia menuliskan balasan di halaman berikutnya. Aku pikir, aku sendiri. Tapi kamu datang. Terima kasih. Hari itu, Hasbi tidak kehilangan semangatnya. Ia hampir terpuruk, hampir dihancurkan oleh kebencian yang lahir dari prasangka. Tapi, satu suara satu kebaikan cukup untuk menyelamatkan seseorang dari jurang paling dalam. Setelah hari yang hampir menghancurkan itu, Hasbi tak langsung kembali ke pasar. Tubuhnya butuh istirahat. Tapi lebih dari itu, hatinya membutuhkan ruang untuk tenang. Selama 2 hari penuh, ia hanya tinggal di kamar sempit yang disiapkan Pak Darto di gudang belakang toko sembako mereka. Tempatnya sederhana, hanya beralas tikar dan satu bantal tua. Tapi di mata Hasbi, tempat itu lebih nyaman dari manapun di dunia karena di situ ia merasa aman. Imas datang setiap pagi, membawa teh hangat dan sarapan. Ia tak bicara banyak, tapi gestur tangannya selalu penuh perhatian. Ia tak pernah memaksakan tanya, tak pernah meminta Hasbi bercerita tentang hari itu. Tapi Hasbi tahu, kalaupun ia ingin menangis, Imas tidak akan menertawakan. Ia hanya akan diam di sampingnya dan itu cukup. Di hari ketiga, Hasbi duduk di depan toko sembako, membantu Imas menyusun kardus minyak goreng. Beberapa pelanggan yang lewat melirik, sebagian menyapa Imas sambil membisikkan sesuatu, lalu pergi sambil mencuri pandang ke arah Hasbi. Tapi Imas tak peduli. Ia justru sengaja berdiri lebih dekat ke Hasbi, menepuk lengannya ringan setiap kali pekerjaan selesai. Perlahan, pasar mulai menerima kehadiran Hasbi kembali, tapi bukan sebagai kuli panggul yang dibicarakan, melainkan sebagai teman dari putri pemilik toko sembako terbesar di sisi barat pasar. Hubungan mereka berkembang diam-diam, namun mantap. Imas mulai mengajak Hasbi belajar bahasa isyarat yang lebih formal. Ia membawa buku saku kecil, berisi daftar isyarat dasar dari salam, ekspresi perasaan, hingga kalimat-kalimat sederhana. Hasbi awalnya canggung, tapi melihat keseriusan Imas, ia pun mulai membuka diri. Sore-sore mereka diisi dengan latihan sederhana di depan toko, sambil duduk di atas karung tepung. Imas melatih jari-jarinya menirukan gerakan demi gerakan. Kadang salah, kadang lucu. Hasbi tertawa atau lebih tepatnya, tersenyum lebar, sesuatu yang jarang muncul sejak ibunya meninggal dulu. Senyum itu, bagi Imas, lebih berharga daripada semua rupiah di dalam berangkas toko sembako ayahnya. Kalau kamu bisa ngomong satu kata, apa yang paling ingin kamu ucapkan? Tulis Imas suatu sore di buku kecil mereka. Hasbi berpikir lama. Iya, lalu mengambil pulpen dan menulis, terima kasih untuk kamu, karena mendengar walaupun aku tak bisa bersuara. Imas menggigit bibirnya, menahan emosi. Di balik tulisan sederhana itu, ia tahu Hasbi menyimpan lautan luka yang tak pernah benar-benar disembuhkan, hanya ditutupi hari ke hari oleh keringat dan kerja keras. Pak Darto memperhatikan semua itu dari jauh. Awalnya ia ragu seorang pemuda tuli, miskin, dan tanpa masa depan yang jelas bukanlah pasangan ideal bagi anak semata wayangnya. Tapi ada satu hal yang tak bisa ia bantah. Sejak Hasbi hadir lebih sering, Imas terlihat lebih hidup, lebih hangat, lebih bersemangat. Malam itu, Pak Darto memanggil Hasbi ke ruang tengah. Imas sedang membantu ibunya di dapur. Jadi hanya mereka berdua. Hasbi duduk dengan sopan, menunduk. Ia gugup. Pak Darto menatapnya dalam-dalam, lalu mengambil kertas dan menuliskan sesuatu.
Kamu anak baik. Aku lihat itu dari cara kamu memperlakukan Imas. Tapi dunia ini keras. Apa kamu siap kalau harus jaga dia suatu hari nanti? Hasbi membaca perlahan. Ia menarik napas, lalu membalas di bawah tulisan itu. Aku nggak bisa janji dunia akan baik, tapi aku janji akan jati bahu yang enggak pernah lepas. Selama Imas percaya, aku nggak akan mundur. Pak Darto tak menjawab, tapi ia menepuk pundak Hasbi, lalu berdiri dan pergi ke dapur. Itu cukup. Mungkin belum restu penuh, tapi juga bukan penolakan. Keesokan harinya, Hasbi memberanikan diri kembali ke pasar. Bukan sebagai kuli, tapi sebagai pembantu di toko sembako milik keluarga Imas. Ia membantu mengangkat barang, mencatat pesanan, bahkan mengantar stok ke beberapa warung sekitar pasar. Beberapa pedagang terkejut melihat Hasbi mengenakan seragam toko kaos polos dengan logo kecil di dada kiri bertuliskan Sembako Darto. Komentar-komentar sumbang masih ada, tapi jumlahnya jauh berkurang. Ada yang sinis, ada yang heran, tapi juga ada yang diam-diam mengangguk kagum. Karena tak semua orang yang jatuh bisa bangkit, apalagi dengan senyum. Imas dan Hasbi kini bukan lagi dua orang dari dunia berbeda. Mereka mulai membentuk satu dunia baru, dunia yang tak butuh banyak kata, hanya kepercayaan, perhatian, dan sedikit keberanian untuk saling membuka hati. Dan di pasar yang terus berisik dan bergerak cepat, dua hati itu mulai menemukan ritme yang sama. Bukan dari suara, tapi dari rasa. Hari-hari berlalu seperti daun-daun kering yang tertiup angin. Cepat, ringan, dan tak terasa. Sejak Hasbi mulai membantu di toko sembako milik keluarga Imas, waktu seolah berjalan dalam irama yang berbeda. Bangun pagi, membantu menata stok, mencatat pesanan, mengantar barang kelapa-kelapa kecil, semua dilakukan dengan kesungguhan yang sama seperti saat dulu ia memanggul beban berat di pasar. Tapi kini, untuk pertama kalinya, Hasbi merasa dihargai bukan hanya karena tenaganya. Imas hampir selalu ada di sampingnya. Saat Hasbi sedang menumpuk karung tepung, Imas akan mencoret-coret buku catatannya dengan isyarat baru yang ia pelajari. Semalam, kadang mereka duduk bersama di depan toko setelah sore mulai turun, berbagi kue basah dari warung sebelah, sambil saling menulis di buku kecil itu. Mereka jarang berbicara dan bahkan tak perlu karena kebersamaan mereka tak membutuhkan banyak kata. Masyarakat pasar pun mulai memperhatikan. Beberapa diam-diam mengamati dari kejauhan. Ada yang kagum, ada yang iri, ada pula yang tak menyembunyikan ketidaksukaan mereka. Sebagian orang masih belum bisa menerima kenyataan bahwa seorang gadis dari keluarga pedagang besar bisa begitu dekat dengan pemuda tuli yang dulu hanya dikenal sebagai kuli angkut miskin. Anak itu main perasaan sama si tuli. Beneran, bisik seorang ibu penjual sayur ke temannya suatu pagi. Lawong bisa ngangkat-ngangkat doang, nggak bisa ngomong. Gimana hidupnya nanti? Gosip seperti itu menyebar seperti udara panas tak terlihat, tapi membuat sesak. Hasbi mendengar beberapa dari mereka. Tak langsung, tentu saja. Tapi lewat tatapan sinis, gerak bibir yang ia baca dari jauh, dan bahasa tubuh yang tak pernah berbohong. Namun Hasbi tak lagi mudah runtuh. Kini ia punya tempat kembali. Ia punya seseorang yang percaya padanya. Ia punya Imas. Raffi, adik Hasbi, juga tampak semakin ceria. Setiap kali Imas datang berkunjung ke rumah petak mereka di sore hari, Raffi akan langsung berlari menyambut, menarik tangan Imas masuk dan menunjukkan gambar-gambar hasil coret-coret seharian. Raffi sangat menyukai Imas. Bahkan pernah berkata, kalau nanti kakak nikah, harus sama Mbak Imas ya, enggak boleh yang lain. Ucapan itu membuat Hasbi tersenyum kecut. Sementara Imas hanya tertawa sambil mencubit pipi Raffi pelan. Namun jauh di dalam hatinya, benih harapan kecil mulai tumbuh. Mungkin, hanya mungkin, hidup ini tak seburuk yang dulu ia bayangkan. Namun kehidupan tak pernah benar-benar memberi ketenangan yang panjang. Ketika satu sisi terang mulai muncul, sisi gelap mulai menyusup perlahan. Oman, yang selama ini menghilang dari pasar setelah fitnahnya terbongkar, mulai kembali tampak. Ia tak lagi membawa beban, hanya duduk di pojok warung kopi, mengamati. Mata tuanya mengintai gerak-gerik Hasbi dan Imas dengan dingin. Tak banyak bicara, tapi dari raut wajahnya bisa diraba. Ia menyimpan dendam. Lihat aja, sekuat-kuatnya mereka, pasar ini nggak akan pernah sepenuhnya nerima orang kaya Hasbi, ucap Oman suatu hari pada seorang kuli lain. Sementara itu, tekanan tak hanya datang dari luar. Pak Darto, meski mulai menerima keberadaan Hasbi di tokonya, masih belum sepenuhnya percaya pada arah hubungan anaknya. Suatu malam, ia memanggil Imas dan berkata pelan,
Kamu harus siap kalau nanti orang-orang gak semua setuju. Bapak nggak bisa ngusir dia. Tapi kamu yang harus bisa jaga diri. Hati-hati dengan perasaan. Imas mengangguk. Tapi hatinya tak goyah. Ia tahu apa yang ia rasakan. Ia tahu bahwa Hasbi bukan laki biasa, ia adalah seseorang yang mampu memahami dunia tanpa suara, tapi bisa membuat orang merasa didengar sepenuh hati. Suatu sore, Hasbi dan Imas duduk di pinggir jembatan kecil tak jauh dari pasar. Sungai di bawah mereka mengalir pelan, membawa sampah dan dedaunan. Di sisi seberangnya, anak-anak bermain bola plastik, tertawa-tawa dalam keriuhan yang tak sampai ke telinga Hasbi. Imas menulis di buku catatannya, "Kamu pernah mikir, kita bakal kayak gini terus?" Hasbi membaca, lalu menggeleng pelan. Ia mengambil pulpen, menulis, "Aku nggak tahu masa depan, tapi aku tahu sekarang ini lebih dari cukup. Dan kalau kamu tetap di sini, aku akan jaga semua ini sekuat aku bisa." Imas menatap tulisan itu lama, lalu menghela napas. Ia menyandarkan kepalanya pelan ke bahu Hasbi. Tak ada suara, hanya angin sore dan getaran di dada mereka masing-masing yang menjawab. Namun dari kejauhan, di balik gerobak kosong, Oman berdiri. Diam, ia melihat semuanya. Dan di balik senyum tipisnya, ada rencana yang mulai disusun. Pasar Indramayu, yang selama beberapa minggu terakhir terasa lebih ramah bagi Hasbi, mulai menunjukkan tanda-tanda gelisah lagi. Tak ada yang meledak, tak ada teriakan. Tapi atmosfer berubah, seperti angin mendung yang diam-diam menggulung langit. Tak terlihat, tapi membuat orang tak nyaman. Hasbi merasakannya pertama kali dari sikap para pelanggan. Beberapa mulai bertanya-tanya kenapa ia yang mengantar stok lapak mereka, bukan karyawan toko lain. Beberapa lagi bahkan meminta agar Imas saja yang mengantar, atau setidaknya ditemani orang lain. Tak ada yang menyebut alasannya secara langsung. Tapi dari gerakan bibir dan sorot mata mereka, Hasbi tahu ada sesuatu yang mereka dengar tentangnya. Sesuatu yang buruk. Di antara gerobak dan gudang, kabar burung kembali berterbangan. Isinya hampir seperti racun. Bahwa Hasbi, yang dulu dituduh mencuri, kini bersembunyi di balik toko sembako demi mengamankan posisi. Bahwa kedekatannya dengan Imas bukan karena cinta, tapi karena ingin naik derajat. Bahkan ada yang berbisik bahwa Hasbi sedang merayu Imas agar bisa jadi pemilik toko suatu hari nanti. Semua desas-desus itu bermula dari satu sumber. Oman, dengan sabar, pria tua itu menyebar fitnah sedikit demi sedikit, menggunakan keluhan kecil sebagai pembuka. "Saya cuma bilang, hati-hati aja. Loh, dunia ini kadang penuh topeng," katanya pada seorang pelanggan saat ngopi pagi. Yang kelihatannya lemah, belum tentu nggak punya niat buruk. Kalimat itu meluncur licin dan pelan-pelan menanamkan keraguan. Hasbi, yang tak bisa mendengar, tentu tidak menyadari seberapa jauh kerusakan yang sudah menyebar. Tapi ia merasakan sesuatu yang berbeda. Imas juga mulai tampak gelisah. Ia masih tersenyum seperti biasa, tapi lebih sering melamun. Suatu malam, ia duduk di depan rumah petak Hasbi, menatap langit, lalu menulis, "Banyak yang ngomongin kamu, aku capek." Hasbi menatap tulisan itu lama. Tangannya gemetar saat membalas. "Aku ngerti, kalau kamu mau pergi, aku nggak akan tahan. Tapi aku janji, aku nggak pernah niat nyakitin kamu. Demi Allah." Imas tak menjawab. Ia hanya memejamkan mata sejenak, lalu menggenggam tangan Hasbi erat, seperti berpegang pada ranting di tengah badai. Tapi dari genggaman itu pun Hasbi tahu, Imas sedang lelah. Di tengah badai kecil ini, musibah besar tiba. Suatu sore, Pak Darto dipanggil oleh salah satu mitra pengiriman besar dari luar kota. Mereka menemukan bahwa salah satu nota pengiriman dari toko sembako Darto menunjukkan angka yang tidak sesuai dengan barang yang dikirim. Setelah diselidiki, ditemukan bahwa 2 kardus sabun cair bernilai ratusan ribu hilang entah kemana. Dan satu-satunya orang yang mengurus pengiriman hari itu adalah Hasbi. Semua mata langsung tertuju padanya, meskipun tak ada bukti kuat. Asumsi berjalan lebih cepat daripada logika. Oman, seperti orang yang menunggu panggungnya, langsung menyambar. "Kesempatan. Sudah saya bilang dari awal, orang itu bukan orang bersih. Tuli itu bisa pura-pura. Kita nggak tahu isi hatinya." Pak Darto tampak terpukul. Ia tak ingin langsung menuduh Hasbi, tapi tekanan dari pelanggan, mitra bisnis, dan suara pasar yang semakin ribut membuatnya goyah. Ia memanggil Hasbi malam itu, dan menulis dengan tangan bergetar, "Kamu tahu aku sudah percaya sama kamu. Tapi kalau ini benar, semuanya bisa hancur. Tolong, kalau kamu ada salah, jujur saja."
Hasbi membaca itu sambil menunduk. Kepalanya seperti dihantam batu. Ia menggigit bibir bawahnya, menahan emosi, lalu menulis dengan huruf besar. Aku tidak curi. Aku tidak pernah menyentuh barang tanpa izin. Aku lebih baik keluar daripada merusak keluarga kalian. Pak Darto tak menjawab. Hanya diam. Dan dalam diam itu, Hasbi tahu tidak ada kemenangan bagi siapapun. Malam itu, Hasbi mengepak barangnya sedikit demi sedikit dari kamar belakang toko. Imas mencoba menghentikannya, memegang tangannya, memeluknya, tapi Hasbi hanya menatap matanya. Lalu, menuliskan kalimat terakhir di buku kecil mereka. Kalau kamu percaya, suatu hari kita akan ketemu di tempat yang lebih terang dari ini. Aku harus pergi. Dan ia pergi, keluar dari toko, keluar dari pasar, keluar dari hidup yang hampir ia bangun. Tapi satu hal yang tak Hasbi tahu. Raffi, adik kecilnya yang polos, melihat sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Malam saat Hasbi pergi dari toko sembako, suasana pasar seperti berhenti sejenak. Tak ada yang benar-benar tahu ia menghilang kemana. Kecuali satu sosok kecil yang tak pernah lepas memperhatikannya. Raffi. Sejak fitnah penggelapan sabun merebak, Hasbi terlihat makin murung di rumah. Ia sering menatap kosong ke langit-langit, memeluk lututnya sendiri di sudut ruangan. Tapi Raffi, bocah 8 tahun yang lebih peka dari usianya, tahu bahwa kakaknya tidak bersalah. Ia tahu karena ia melihat sesuatu. Dan seperti semua anak-anak, ia menyimpan penglihatannya itu bukan karena takut tapi karena belum tahu kapan harus bicara. Namun malam itu, saat Hasbi mengemasi pakaiannya dengan wajah patah dan mata berkaca-kaca, sesuatu dalam hati Raffi berubah. Ia tak mau melihat kakaknya kalah dari dunia yang tak pernah benar-benar mendengarkannya. Setelah Hasbi pergi, Raffi mengambil kertas gambar miliknya, mencoret-coret sesuatu, lalu berlari ke toko sembako dengan langkah kecil tergesa. Di toko, Imas dan ayahnya masih dalam ketegangan. Pak Darto duduk dengan kepala tertunduk. Sementara Imas memeluk buku catatan kecil Hasbi yang tertinggal halaman terakhirnya masih menyimpan tulisan menyayat hati. Saat Raffi masuk, Imas langsung berdiri. Raffi, kamu kenapa? Nak, Raffi tak menjawab. Ia hanya menyodorkan kertas yang ia gambar. Di sana, dengan goresan khas anak-anak, terlihat gambar 2 sosok manusia. Satu dengan tubuh tinggi dan kepala botak, satu lagi dengan kardus di tangan. Di pojok gambar ada tulisan dengan huruf besar dan miring. Oman masuk gudang pas kakak lagi NJANTAR barang. Imas membacanya beberapa kali, lalu berlutut di hadapan Raffi. Kamu lihat sendiri. Raffi mengangguk cepat. Aku lagi main. Di belakang toko waktu itu, Oman masuk diam-diam. Dia ambil 2 kardus, tapi aku kira dia disuruh. Jadi aku nggak bilang. Mata Imas membelalak, napasnya tercekat. Ia langsung bangkit, mengambil jaket, dan berkata tegas pada ayahnya, kita harus ke pasar. Sekarang, malam itu juga, Imas, Raffi, dan Pak Darto pergi ke kios kamera CCTV milik toko Ayu Toko yang letaknya persis di seberang gang belakang toko sembako mereka. Mereka meminta izin untuk melihat rekaman hari pengiriman terakhir. Setelah menunggu beberapa menit yang terasa seperti sahabat, mereka menemukan apa yang mereka cari. Di layar kecil itu, terlihat jelas. Jam 10:43 pagi. Hasbi terlihat mendorong gerobak dan masuk ke gudang toko. Pukul 10:47. Oman muncul dari gang samping, mengintip ke sekitar, lalu menyelinap masuk saat Hasbi sedang mengantar barang di sisi lain gudang. Ia mengangkat 2 kardus sabun cair dan pergi ke arah belakang. Menghilang di antara tumpukan karung, Pak Darto mengepalkan tangan. Astagfirullah, gumamnya lirih. Wajahnya memucat bukan hanya karena marah, tapi karena rasa bersalah yang begitu dalam telah membiarkan anak seperti Hasbi dipaksa memikul dosa yang bukan miliknya. Imas tak buang waktu. Ia memotong cuplikan video itu, mengunduhnya, lalu menyebarkannya ke beberapa pedagang dan grup pasar yang ia ikuti. Dalam waktu kurang dari 1 jam, video itu sudah menjadi pembicaraan semua lapak. Fitnah yang selama ini ditebar Oman mulai terurai. Beberapa orang yang dulu sinis mulai merasa malu. Bahkan pemilik warung kopi tempat Oman sering nongkrong menutup warungnya lebih cepat malam itu. Takut keributan terjadi. Sementara itu, Hasbi berjalan pelan di pinggir jalan desa tak jauh dari pinggiran kota. Ia menumpang di sebuah saung kosong. Duduk memeluk lutut, mencoba mencari makna dari semua yang telah ia jalani. Ia belum tahu bahwa gelombang besar sedang berbalik arah menuju dirinya. Ia belum tahu bahwa kebenaran mulai mendobrak pintu yang selama ini terkunci. Paginya, Hasbi dibangunkan oleh suara langkah kaki yang ia rasakan di tanah. Ketika ia membuka mata,
Imas berdiri di depannya dengan wajah yang letih, tapi penuh kelegaan. Ia tak berkata apa-apa, hanya membuka ponselnya, memutar video CCTV itu, lalu menyerahkannya pada Hasbi. Hasbi menatap layar kecil itu lama. Tangannya menggigil, matanya tak berkedip. Imas selalu menuliskan, "Kamu bersih, aku salah karena pernah ragu." Tapi sekarang, semua orang tahu. Hasbi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bukan karena malu, tapi karena dadanya terlalu sesak oleh rasa yang tak bisa dikeluarkan. Ia menggenggam tangan Imas erat, lalu menuliskan, "Terima kasih. Karena kamu, aku belum sepenuhnya kalah. Karena Raffi, aku tahu masih ada yang percaya." Hari itu, mereka pulang ke pasar. Bukan sebagai pelaku, tapi sebagai korban yang akhirnya dibelah. Orang-orang menepuk bahu Hasbi, meminta maaf, beberapa bahkan menangis. Oman, ia menghilang. Kabar terakhir, ia pergi dari Indramayu malam sebelum video itu tersebar luas. Dan Hasbi, untuk pertama kalinya, pasar menyebut namanya bukan dengan cemooh, tapi dengan hormat. 3 hari setelah kebenaran terungkap, suasana pasar berubah seperti pagi yang baru selesai hujan. Jalanan becek masih tersisa, tapi matahari mulai mengeringkannya perlahan. Dan di tengah perubahan itu, nama Hasbi kembali disebut kali ini. Bukan dengan cibiran, melainkan dengan rasa hormat yang pelan-pelan tumbuh di antara lapak dan lorong-lorong sempit pasar Indramayu. Imas dan Pak Darto memutuskan untuk membawa Hasbi kembali ke toko bukan hanya sebagai pekerja, tapi sebagai anggota keluarga yang mereka percaya. Pak Darto, yang biasanya irit bicara, menuliskan kalimat di buku besar keuangan toko dan menempelkannya di pintu masuk. "Kami percaya pada kerja keras dan kejujuran." Dan Hasbi adalah wujud dari keduanya. Tak semua langsung menerima. Tentu saja, beberapa orang masih bergumam di belakang. Tapi lebih banyak yang mulai tersenyum saat bertemu Hasbi. Bahkan beberapa pelanggan tetap yang dulu meragukannya kini memilih langsung bertransaksi dengannya. "Mas Hasbi, antar ini ke warung Busum ya. Sekalian catetin bonnya," kata seorang ibu pedagang grosir sambil menyerahkan nota. Hasbi mengangguk dan tersenyum. Ia bergerak cepat tapi tenang. Dengan gerobak kecil di tangannya, membawa barang dengan efisien seperti biasa. Tapi ada yang berbeda kini, ia melangkah bukan dengan beban, melainkan dengan kepala tegak. Raffi menjadi pahlawan kecil di balik semua itu. Anak itu kini digendong oleh hampir semua pedagang yang tahu perannya. Mereka memberinya jajanan, memeluknya, bahkan ada yang mencubit pipinya sambil berkata, "Karena kamu, Raffi, abangmu selamat." Tapi Raffi hanya menjawab dengan satu kalimat polos, "Aku cuma cerita yang aku lihat." Sore itu, toko sembako ramai pembeli. Imas sibuk di kasir, Hasbi di belakang mengatur stok. Tapi sesekali mereka saling pandang. Dan dari tatapan itu saja, semua kata-kata seolah tak dibutuhkan lagi. Ada kepercayaan yang tak tergoyahkan. Ada rasa saling yang telah diuji oleh waktu dan ujian. Sampai akhirnya, datang satu kunjungan yang tak terduga. Seorang pria parubaya, berkemeja rapi dengan map di tangan, datang ke toko. Ia memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari Koperasi Pasar dan Dinas Sosial Kabupaten. Rupanya, video pembelaan terhadap Hasbi telah beredar cukup luas, hingga masuk ke grup komunitas pedagang dan aktivis disabilitas di Jawa Barat. "Pak Darto, kami datang membawa satu usulan," kata pria itu sambil tersenyum. "Kami ingin menjadikan toko ini sebagai percontohan lapangan kerja inklusif, bahwa penyandang disabilitas juga bisa menjadi bagian dari sistem perdagangan dan ekonomi dengan dukungan keluarga dan lingkungan." Pak Darto melongo sejenak. Imas menatap pria itu dengan mata berbinar. Dan Hasbi, meski tak mendengar sepatah kata pun dari percakapan itu, bisa membaca ekspresi semua orang dan dari situ ia tahu. Dunia perlahan berubah untuknya. Dinas Sosial menawarkan kerjasama dalam bentuk pelatihan, fasilitas pencatatan keuangan untuk Hasbi, hingga bantuan subsidi pengembangan toko. Mereka juga membawa media lokal untuk membuat dokumentasi. Seminggu kemudian, foto Hasbi dan Imas terpajang di halaman utama buletin komunitas pasar. Tuli bukan halangan, cerita Hasbi dari gudang ke kepercayaan. Saat foto itu diambil, Hasbi mengenakan kemeja putih bersih dan celana bahan. Ia berdiri di samping Imas yang mengenakan blus merah muda sederhana, dan di antara mereka berdiri Raffi yang memegangi tangan kakaknya erat. Namun kebahagiaan itu tak sepenuhnya tanpa beban. Di balik semua sambutan dan pujian, Hasbi tetap menyimpan luka kecil yang tak bisa hilang begitu saja, luka tentang bagaimana mudahnya ia disalahkan, ditinggalkan, bahkan oleh orang-orang yang dulu memuji tenaganya. Tapi justru luka itu yang kini menguatkannya.
Ia tak ingin menjadi orang yang hanya dikenang karena kisah tragisnya. Ia ingin dikenal karena kebaikan yang ia pertahankan. Bahkan saat dunia bersikap paling buruk padanya. Malam harinya, Hasbi duduk di depan rumah petak mereka bersama Raffi. Bintang-bintang menggantung malu-malu, dan suara jangkrik terdengar jauh. Imas datang membawa 2 gelas teh hangat. Hasbi membuka buku catatan kecil mereka halaman baru dan menulis, "Kita bisa mulai semua dari sini. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk buktiin kalau orang kecil juga bisa menang dengan cara yang baik." Imas membalas dengan senyum dan menulis, "Kalau kamu yang bilang, aku percaya. Dan kalau kamu melangkah, aku ikut." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Hasbi memejamkan mata dengan damai, bukan karena lelah, tapi karena bahagia. Hari-hari di pasar kini terasa seperti lembaran baru dalam hidup Hasbi. Ia bukan lagi hanya sosok yang mendorong gerobak dan mengangkut barang, tapi kini dikenal sebagai simbol keberanian diam-diam yang tidak mengandalkan suara, melainkan bukti. Tokoh sembako keluarga Imas berkembang pesat setelah program inklusif yang diinisiasi Dinas Sosial mulai berjalan. Hasbi diberi pelatihan intensif soal manajemen stok, pencatatan sederhana, dan bahkan pengelolaan keuangan digital lewat aplikasi sederhana yang dirancang khusus untuk penyandang disabilitas tuli. Ia belajar cepat, bahkan melebihi ekspektasi. Tak butuh suara untuk memahami sistem, hanya kemauan, dan Hasbi punya itu lebih dari siapapun. Imas menjadi penerjemah setia, guru, sekaligus pasangan dalam segala hal termasuk dalam impian. Mereka berdua mulai memikirkan rencana jangka panjang. Membuka cabang toko kecil di kawasan pemukiman pinggir pasar. Bukan hanya sekadar ekspansi bisnis, tapi sekaligus membuka lapangan kerja untuk rekan-rekan Hasbi yang juga memiliki keterbatasan serupa. Suatu siang, Imas menulis pada Hasbi, "Aku pengen toko itu nanti dinamain toko Raffi. Karena kalau bukan karena dia, semuanya mungkin gak berubah." Hasbi menatap adiknya yang sedang mencoret-coret tembok dengan kapur di depan rumah mereka, lalu mengangguk. Di dadanya, rasa bangga dan cinta bercampur menjadi satu. Sementara itu, Pak Darto mulai melunak sepenuhnya. Ia yang dulunya kaku, kini bahkan sesekali bercanda dengan Hasbi lewat tulisan, "Kalau kamu nikah sama Imas, syaratnya cuma satu. Tetap kerja rajin, jangan manja ya." Tulisnya suatu malam. Hasbi hanya tertawa pelan dan menulis, "Insya Allah, Pak, saya jaga dia kayak saya jaga Raffi." Tak butuh waktu lama sebelum hubungan mereka diketahui lebih luas oleh warga. Kabar bahwa Hasbi dan Imas akan menikah mulai menyebar ke seluruh pasar, dan kali ini bukan disertai ejekan melainkan doa. Beberapa pedagang bahkan menawarkan diri untuk membantu. Satu menyumbang karpet, satu lagi menawarkan sound system, dan ada yang bahkan menawarkan tempat di balai RW. Hari-hari menjelang pernikahan dipenuhi kesibukan kecil yang indah. Imas sibuk mempersiapkan undangan, Raffi sibuk belajar menari untuk tampil saat acara, dan Hasbi sibuk menahan rasa. Tak percaya bahwa semua ini nyata, bahwa ia, yang dulu hanya dikenal sebagai kulit tuli miskin, kini sedang menuju pelaminan dengan gadis yang mencintainya dengan tulus, dan disambut oleh lingkungan yang dulu sempat mencibir. Namun, bukan hidup namanya jika tidak menyimpan bayangan kecil yang tiba-tiba datang di tengah cahaya. Suatu sore menjelang maghrib, ketika Hasbi sedang mengecek stok sabun cair di toko, seorang anak kecil berlari ke arahnya sambil membawa selembar koran bekas yang terlipat. Mas Hasbi, lihat nih, ada foto Mas di koran." Hasbi membuka lipatan koran itu. Di sana, terpampang fotonya bersama Imas dan Raffi saat peluncuran program toko inklusif. Tapi yang membuatnya terdiam adalah tulisan kecil di pojok artikel. Salah satu kisah inspiratif pemuda penyandang tuli yang menjadi tulang punggung keluarga dan kini menjadi duta lapangan untuk gerakan pasar ramah difabel. Hasbi menatap tulisan itu lama, lalu melihat ke arah toko. Imas sedang melayani pelanggan, tertawa kecil, dan melambai ke arahnya. Raffi sedang mengejar layang-layang di halaman. Dunia, yang dulu begitu sempit dan penuh tembok tinggi, kini membuka jendelanya satu persatu, dan Hasbi berdiri di tengahnya, bukan lagi sebagai korban yang hanya menerima, tapi sebagai tokoh utama dari hidupnya sendiri. Malam itu, ia menulis surat kecil untuk dirinya sendiri halaman baru di buku yang biasa. Ia isi bersama Imas. "Terima kasih, Hasbi, karena kamu gak menyerah. Karena kamu tetap percaya meski semua orang bilang kamu bukan siapa-siapa. Sekarang kamu tahu, kamu pantas dicintai, kamu pantas dihormati, dan kamu pantas bahagia." Di akhir surat itu, ia menambahkan satu kalimat, dengan tangan bergetar, "Dan besok, kamu menikahi perempuan yang pernah menyelamatkanmu."
hanya dengan percaya. Pagi itu, langit Indramayu membentang cerah seolah mengerti bahwa hari itu adalah hari istimewa. Angin berhembus lembut, membelai dedaunan, dan membawa harum kue-kue tradisional dari dapur-dapur warga yang ikut membantu menyiapkan pesta kecil. Di Balai RW Pasa, tak ada kemewahan, tapi segalanya terasa sakral karena hari itu Hasbi akan menikahi Imas. Balai RW telah disulap jadi tempat pesta yang penuh kehangatan. Lampu bohlam kecil digantung melintang. Meja-meja kayu dihias dengan taplak putih sederhana. Dan di pojok ruangan, Raffi berdiri memakai setelan jas kebesaran sambil menggenggam bunga plastik. Para pedagang pasar datang satu persatu, membawa hadiah ala kadarnya dari karung beras, dus mie instan, hingga satu kotak minyak goreng. Tapi semua itu justru yang paling berharga, karena datang dari hati yang akhirnya menerima. Hasbi mengenakan batik coklat gelap dengan potongan rapi, wajahnya tenang, tapi matanya penuh cahaya. Di hadapannya berdiri seorang penghulu yang sudah lama mengenal keluarga Dato. Imas datang dengan kebaya putih lembut, rambutnya disanggul sederhana, dan senyumnya adalah senyum paling tulus yang pernah dilihat Hasbi sepanjang hidupnya. Pernikahan mereka berlangsung hening, bukan karena kekurangan, tapi karena kesakralan itu justru terasa lebih dalam tanpa suara gaduh. Hasbi menatap penghulu dengan sungguh-sungguh, memperhatikan gerak bibirnya, lalu mengangguk mantap. Ia mengucapkan ijab kabul dengan bahasa isyarat, dibantu oleh penerjemah dari dinas sosial. Dan ketika selesai, semua tamu berdiri dan bertepuk tangan. Raffi berlari menghampiri kakaknya, memeluknya erat. Kakak sekarang punya istri, katanya dengan wajah bersinar. Hasbi mengangguk, menahan haru, lalu menggendong adiknya sejenak sambil menoleh pada Imas. Dunia kecil mereka kini lengkap. Di panggung kecil itu, seorang pembawa acara membacakan surat pendek dari dinas sosial. Hasbi kini resmi menjadi duta lapangan program pasar ramah difabel Jawa Barat. Dengan semangat, dedikasi, dan keberanian dalam menghadapi diskriminasi, Hasbi membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari segala harapan. Tepuk tangan kembali menggema. Beberapa orang yang dulu pernah mencibir, kini menundukkan kepala bukan karena malu, tapi karena belajar bahwa kadang orang paling kuat bukan yang paling lantang bicara, tapi yang tetap berdiri ketika seluruh dunia memalingkan muka. Malam harinya, Hasbi dan Imas duduk di depan rumah petak mereka yang kini jauh lebih bersih dan rapi. Toko baru yang akan dinamai Toko Raffi sedang dalam tahap renovasi. Dan Raffi terus bertanya, "Nanti aku boleh yang jaga kasir ya?" Imas tertawa. Hasbi menulis di buku mereka, "Kamu kepala toko, Vi, tapi tetap harus ngerjain PR." Raffi manyun, lalu tertawa bersama mereka. Di tengah malam, saat semuanya tidur, Hasbi membuka surat terakhir yang ia tulis surat untuk dirinya sendiri dan menambahkan satu paragraf baru. "Terima kasih untuk luka yang pernah ada, karena luka itu yang membentukku. Tapi mulai malam ini, aku tak ingin lagi mengingatnya dengan sedih. Karena sekarang, aku hidup dalam cinta, dalam damai, dalam dunia yang akhirnya bisa kutulis sebagai milikku sendiri." Ia menutup buku itu, menatap Imas yang sudah tertidur sambil menggenggam tangannya, lalu memejamkan mata dengan keyakinan satu hal. Cinta sejati memang tak selalu harus didengar, tapi saat ia benar-benar hadir, ia bisa mengubah dunia.